Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Cheng Xuan dari sekte Burning Flame menyergap Lin Yan yang akan kembali ke kota Jiangzuan. Orang-orang suruhan Cheng Xuan kalah dengan mudah oleh Lin Yan. Lin Yan mengatakan bahwa selanjutnya giliran Tuan Muda Cheng yang akan dia kalahkan. Lin Yan langsung menyerang Tuan Muda Cheng menggunakan teknik Thunder Wind Punch. Lin Yan mengatakan sambil tersenyum bahwa dia bisa memaafkan orang yang hampir mati. Cheng Xuan tidak menyangka jika seorang martial expert bintang 4 yang rendahan bisa lebih kuat dibandingkan dirinya. Lalu Lin Yan mengeluarkan teknik Sky Mountain Seal-nya. Cheng Xuan merasa sangat sial telah bertarung dengan Lin Yan, tapi dia masih bisa menahan serangan yang datang ke arahnya. Lin Yan tidak memberikan Cheng Xuan waktu untuk istirahat. Dia menyerangnya kembali menggunakan teknik Hot Flame Slash. Melihat hal itu, Cheng Xuan juga menyerang menggunakan teknik Skyfall Sandstorm. Serangan mereka berdua saling bertabrakan yang menunjukkan kekuatan serangannya sama-sama kuat. Kemudian Lin Yan menyerang menggunakan teknik Cosmic Lunar Wave. Cheng Xuan menjadi terkejut melihat Lin Yan bisa menggunakan teknik energi jiwa yang sekuat itu. Cheng Xuan merasa dia perlu menahan serangan dari Lin Yan. Lalu Cheng Xuan mengeluarkan Divine Soul miliknya untuk menahan serangan kuat itu. Lin Yan menganggap kalau Cheng Xuan cukup unik karena memiliki Divine Soul jenis pertahanan. Dia akan menggunakan senjatanya untuk menyerang perisai pertahanan yang dimiliki Cheng Xuan. Lin Yan menjadi penasaran siapa yang akan menang. Namun apa daya, perisai pertahanan milik Cheng Xuan tidak mampu menahan serangan dari Lin Yan. Dia pun terpental cukup jauh akibat terkena serangan itu. Lalu Lin Yan menghampiri Cheng Xuan. Sekarang Lin Yan berharap Cheng Xuan paham kenapa sebelumnya dia bilang kalau Cheng Xuan menemukan jalan sendiri untuk mati. Cheng Xuan menganggap jika Lin Yan adalah seorang yang sombong. Dia mengatakan itu sambil terbata-bata akibat terkena serangan tadi. Meski jika Lin Yan membunuhnya, Cheng Xuan menganggap kalau keluarga Lin takkan berakhir dengan baik. Karena tetua ketiga Jin membawa orangnya menuju kediaman keluarga Lin. Setelah mendengar hal itu, Lin Yan segera membunuh Cheng Xuan dengan tangannya. Kemudian Lin Yan minta tolong kepada Gong Qianzu agar membantunya sampai rumah dengan kecepatan penuh. Gong Qianzu mengiyakan permintaan dari Lin Yan. Gong Qianzu tidak pernah melihat Lin Yan segugup itu. Dia mengira kalau pemicu hal tersebut adalah keluarganya. Gong Qianzu segera mendekat serta berbisik menyuruh Lin Yan agar memberikan tubuhnya. Lin Yan membiarkan Gong Qianzu mengambil tubuhnya itu. Seketika aura kekuatan Gong Qianzu menyatu dengan tubuhnya Lin Yan. Walaupun tubuh Lin Yan diambil alih, tetapi Lin Yan masih memiliki kesadaran. Lin Yan bisa merasakan kalau dirinya terbang dan berada pada ketinggian yang sangat tinggi. Gong Qianzu akan menunjukkan kepada Lin Yan kecepatan dari spirit bela diri yang sebenarnya. Tubuh Lin Yan menjadi melaju dengan sangat cepat seperti hero dalam film Marvel The Flash. Paginya mereka berdua sampai di kota Jiangzuan. Gong Qianzu mendarat di sebuah pegunungan yang berada di dekat kota Jiangzuan. Setelah sampai di sana, dengan segera Gong Qianzu keluar dari tubuh Lin Yan. Lin Yan menganggap kalau kekuatan spirit bela diri sangatlah cepat. Mereka hanya membutuhkan waktu semalam untuk kembali ke kota Jiangzuan. Tapi Lin Yan melihat kalau kota Jiangzuan terlihat sangat damai. Tidak terlihat ada yang mengganggu kota tersebut. Lin Yan pun mengira mungkinkah Cheng Xuan bohong kepadanya. Gong Qianzu tidak merasa Cheng Xuan berbohong kepada Lin Yan. Mungkin tetua ketiga Jin belum tiba di kota Jiangzuan. Soalnya manusia normal tidak sebanding dengan kecepatan Gong Qianzu. Lin Yan berpikir ada benarnya juga perkataan dari Gong Qianzu. Lin Yan langsung saja bergegas ke rumah secepatnya untuk bersiap-siap. Sesampainya di kediaman keluarga Lin, ayahnya Lin Yan menanyakan bagaimana anaknya itu bisa kembali begitu cepat. Padahal Su'er bilang kalau masih ada hal lain yang perlu anaknya itu tangani dan akan butuh beberapa waktu.
Linian tidak mempedulikan pertanyaan dari ayahnya itu. Dia langsung saja mengalihkan pembicaraan. Linian menyerahkan penukaran pil spirit dari kota Greensun yang total semuanya 100.000 pil spirit. Lin Peng menjadi sangat terkejut mendengar banyaknya pil spirit. Hal itu dikarenakan pil spirit tersebut lebih banyak dari yang dia perkirakan. Linian menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena dia mengenal pembuat eliksir tingkat 3 di Liga Bisnis Golden Cloud, sehingga kenalannya itu memberikan dia diskon. Walaupun Linian kenal pembuat eliksir tingkat 3, tapi bagi Lin Peng 5 batu spirit untuk 1 pil spirit terlalu murah. Dia pun kembali menanyakan kepada Linian apa yang sebenarnya terjadi. Linian menganggap jika dia tidak memikirkan hal ini dengan cukup baik, karena kelihatannya dia tidak bisa bersembunyi dari ayahnya lagi. Kemudian Linian meminta ayahnya untuk melihat isi kantong Qian Kun miliknya, yang isinya ada ratusan ribu pil di dalamnya, dan dia akan memberitahukan yang sebenarnya terjadi. Linian menceritakan apa yang dialaminya dari awal kepada ayahnya itu. Ayahnya menjadi tambah terkejut mendengar cerita dari anaknya. Sebelumnya, Linian khawatir jika ayahnya akan berpikir berlebihan, jadi dia tidak berani memberinya ribuan pil itu. Tapi karena sekarang ayahnya sudah tahu, maka dia meminta agar ayahnya mengambil pil tersebut. Lin Peng menolak pemberian anaknya itu. Lin Peng menganggap, karena masternya Linian memberikannya pada Linian, maka Linian perlu memanfaatkannya sendiri. Lagi pula Linian adalah seorang harapan keluarga Lin. Jika Linian menjadi lebih kuat, maka keluarga Lin juga bisa menjadi lebih kuat. Linian pun meminta agar ayahnya jangan khawatir akan hal itu, karena dia akan segera jadi orang yang lebih kuat. Setelah berbicara dengan ayahnya, Linian menemui Su'er dalam sebuah ruangan sambil menghitung pil spirit miliknya. Su'er sangat bersyukur Linian kembali dengan selamat, karena Su'er sangat khawatir dengan Linian. Linian mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah memberitahu Su'er kalau dia punya pil spirit yang banyak. Dia tidak akan pernah berbohong pada adiknya itu. Tetapi Linian menyuruh Su'er agar jangan keluar rumah dalam beberapa hari ke depan. Su'er pun bertanya-tanya kenapa dia tidak boleh keluar dari rumah. Dia pun mengira apa mungkin akan terjadi sesuatu. Tidak lama setelah itu, seseorang mengatakan bahwa geng Golden Energy ada di luar. Dan hal itu terdengar oleh Linian. Tetua ketiga Jin dari geng Golden Energy bertemu satu sama lain dengan Lin Peng sebagai ketua dari keluarga Lin. Linian pun datang ke pertemuan tersebut dengan tergesa-gesa. Tetua ketiga Jin agak kaget melihat Linian di sana. Dia pun bertanya, bagaimana mungkin Linian bisa berada di situ? Linian mengatakan bahwa itu adalah rumahnya, jadi dia mempunyai hak untuk tinggal di sana. Linian berbalik bertanya apa mungkin tetua ketiga penasaran kenapa Cheng Xuan tidak membunuhnya. Mendengar hal itu, tetua ketiga Jin menjadi sedikit gugup. Linian menganggap Cheng Xuan menyedihkan sekali. Dia bukan hanya tidak berhasil membunuh Linian, tapi sebagai gantinya, Linianlah yang membunuh Cheng Xuan. Mendengar hal itu, tetua ketiga Jin menjadi sangat terkejut kalau Linian membunuh Cheng Xuan. Dia merasa kalau hal itu mustahil bisa dilakukan oleh Linian. Tiba-tiba Linian mengarahkan serangannya ke arah tetua ketiga. Linian meminta tetua ketiga untuk mencoba melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau dia juga akan membuat mereka semua mati di sana hari itu. Melihat Linian yang tiba-tiba menyerang, Lin Peng meminta agar anaknya itu menunggu dan berhenti. Melihat hal itu, tetua ketiga Jin mengeluarkan serangan Gian Spiritual Slash. Lin Peng tampak khawatir dengan Linian karena dia bertarung dengan orang yang tidak selevel. Su'er menahan ayahnya agar jangan mendekat ke pertarungan tersebut. Dia meminta ayahnya untuk yakin pada Linian, karena Su'er merasa Linian bisa menangani masalah itu. Linian juga menyerang menggunakan teknik Cosmic Lunar Wave. Teknik mereka berdua berbenturan dengan cukup kuat. Mereka berdua sama-sama mundur dari pijakan awal setelah mengeluarkan teknik pertama. Tetua ketiga Jin tidak menyangka bagaimana mungkin bocah seperti Linian bisa menjadi sekuat itu. Lalu Linian berniat menyerang kembali.
Dia mengatakan bahwa dia belum selesai. Tetua ketiga jin terkejut seakan tidak percaya Lin Yan sudah melangkah sejauh itu. Dia mengetahui kalau Lin Yan akan mengeluarkan teknik level human atas. Lin Yan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawannya. Tetua ketiga jin menggunakan teknik Golden Senseless untuk menyerang Lin Yan. Teknik mereka berdua kembali beradu dengan sangat kuat, dan teknik Lin Yan dapat mengimbangi teknik dari tetua ketiga jin. Orang-orang dari keluarga Lin yang melihat pertarungan tersebut merasa takjub dengan kekuatan tuan mudanya. Mereka tidak menyangka jika tuan muda Lin Yan sekuat itu. Setahu mereka, teknik terkuat keluarga Lin berada pada rank human yang lebih rendah. Tapi Lin Yan bisa menguasai teknik rank human level atas. Efek dari tabrakan dari dua kekuatan tersebut membuat sebuah ledakan. Tetua ketiga jin berpikir kalau dia mengalami sebuah kesialan. Dia merasa perlu mundur terlebih dahulu karena Lin Yan tidak seperti bocah lain pada umumnya. Lalu tetua ketiga jin dengan secepat mungkin berusaha lari dari sana sambil mengatakan bahwa Lin Yan menang pada pertandingan saat itu. Tetapi tetua ketiga jin meminta Lin Yan agar jangan sombong, karena tetua ketiga jin berjanji akan kembali menemui Lin Yan. Dikarenakan tetua ketiga jin sudah berada di sana, Lin Yan meminta agar tetua ketiga jin agar jangan repot-repot kembali. Lin Yan menganggap kalau dia takkan membiarkan potensi ancaman untuk keluarganya pergi begitu saja. Tetua ketiga jin ingin melihat bagaimana cara Lin Yan agar membuatnya tetap di sana. Seketika pusaka spiritual Lin Yan yang datang dari bawah tanah sudah berada di depan tetua ketiga jin. Tetua ketiga jin pun menjadi terkejut melihat Lin Yan mempunyai sebuah pusaka spiritual. Dengan tiba-tiba, pusaka tersebut menyerang dan menembus dada tetua ketiga jin. Setelah terkena serangan pusaka spiritual, tetua ketiga jin pun tumbang ke lantai dalam sekejap. Dikarenakan tetua ketiga jin telah kalah, anggota dari geng Golden Energy berhamburan menyelamatkan diri untuk pergi dari sana. Namun Lin Peng memerintahkan keluarga Lin yang lainnya agar jangan membiarkan seorang pun dari mereka pergi. Akhirnya tidak satupun anggota dari geng Golden Energy yang berhasil pergi dari sana. Mereka semua tumbang dengan mudah. Lin Peng berpikir kalau Lin Yan sekarang lebih kuat daripada dia. Lin Peng mengatakan bahwa Lin Yan benar-benar bajingan kecil dari keluarga Lin yang telah melampauinya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia akan memberikan posisi ketua kepada Lin Yan untuk memimpin keluarga Lin ke depannya. Mendengar hal itu, Lin Yan menjadi sangat terkejut atas keputusan yang dibuat oleh ayahnya. Namun Lin Yan mengatakan bahwa ayahnya harus menyimpan posisi ketua keluarga Lin. Lin Yan hanya ingin berniat untuk melatih tekniknya dan bukan tentang hal lainnya. Lin Yan meminta tolong agar ayahnya jangan menambahkan tanggung jawab besar itu kepadanya secara mendadak. Lin Peng menjadi tertunduk lesu. Dia berpikir bahwa anaknya itu ternyata hanya kecanduan seni bela diri. Setelah berbicara dengan ayahnya, Lin Yan pun memasuki kamarnya. Lin Yan tidak mengira kalau dia kembali saat itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia tidak hanya menyerap Divine Soul milik tetua ketiga jin, tapi dia juga mendapatkan ratusan ribu pil spirit dan buku teknik Gian spiritual triple slash milik tetua ketiga jin. Tapi Lin Yan menganggap kuncinya sekarang adalah untuk menyelesaikan pengaturan lingkaran sihir White Flame Bluebeard. Tidak berapa lama, Su'er menghampiri Lin Yan ke kamarnya. Dia mengetuk pintu kamar Lin Yan dan memintanya untuk datang ke ruang diskusi karena semua orang telah menunggu kakaknya itu. Lin Yan agak terkejut ketika Su'er bilang semua orang menunggunya. Lin Yan pun dengan segera pergi ke ruang diskusi. Di sana sudah ada Liu Xuan dan Master Papillon Zhao. Lin Yan langsung menanyakan tentang apa yang membawa mereka berdua datang berkunjung ke kediaman keluarga Lin. Master Zhao memberi salam kepada Lin Yan. Sementara Liu Xuan langsung mengatakan kalau mereka mendengar apa yang terjadi dengan tetua ketiga jin dan Cheng Xuan. Dia mengira jika Lin Yan telah menyembunyikan kekuatannya sangat banyak. Tapi Lin Yan menganggap kalau Liu Xuan mempermainkannya dengan memujinya seperti itu.
Linian merasa hanya beruntung. Liu Xuan langsung mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk memberitahu Linian agar memindahkan keluarga Lin ke kota Greensun secepat mungkin. Kemudian Linian menanyakan kepada Liu Xuan, apakah semua itu karena sekte Burning Flame dan geng Golden Energy sudah membuat gerakan. Liu Xuan menjelaskan bahwa setelah orangnya mengantar Su Er pulang, orangnya memata-matai dua grup itu, dan kelihatannya dua grup itu telah memperhatikan retakan pada piringan kehidupan Cheng Xuan dan tetua ketiga Jin. Linian pun menanyakan kepada Liu Xuan tentang apa itu piringan kehidupan karena dia sama sekali tidak mengetahui informasi tersebut. Liu Xuan menjelaskan bahwa piringan kehidupan bisa mengunci benang energi spirit dari seseorang di dalam piringan kayu. Begitu orangnya mati, maka piringan kehidupan itu pun pecah. Linian sama sekali tidak mengira kalau sekte Burning Flame dan geng Golden Energy sudah memperhatikan kematian Cheng Xuan dan tetua ketiga Jin. Bagi Liu Xuan, antara sekte Burning Flame ataupun geng Golden Energy hanyalah kekuatan kecil. Itulah kenapa Liu Xuan menganggap kalau cara teraman adalah memindahkan keluarga Lin ke kota Greensun secepat mungkin. Begitu keluarga Lin tiba di kota Greensun, maka keluarga Lin bisa membentuk aliansi dengan Liga Bisnis Golden Cloud. Dengan begitu, kedua grup itu akan lebih berhati-hati dengan tindakan mereka. Linian sedikit terkejut mendengar Liu Xuan menawarkan aliansi antara Liga Bisnis Golden Cloud dan keluarga Lin. Liu Xuan sekali lagi membenarkan omongan yang diucapkannya tadi. Liga Bisnis Golden Cloud adalah salah satu dari 6 keluarga besar di kota Greensun. Linian berpikir jika keluarga Lin bisa membentuk aliansi dengan mereka, maka itu akan menjadi bantuan yang luar biasa bagi keluarga Lin. Linian memberi hormat kepada kakak Xuan karena Linian menghargainya yang telah menjaga dan memikirkan keluarga Lin sebanyak itu. Linian mengatakan kalau keluarga Lin tidak akan melewatkan kesempatan itu dan akan segera pindah ke kota Greensun. Kalau begitu, Liu Xuan mengajak mereka semua untuk berhenti bicara dan segera mempersiapkan diri untuk pindah ke kota Greensun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.